Anda kembali di Anyus Pagi pemirsa bersama saya Yasmin. Tadi ada rekan saya Bayu Pradana. Kini kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Panggung hiburan di Bundaran HI sudah dipersiapkan untuk menyambut malam pergantian tahun baru 2025. Ya, dan berikut laporan reporter Jen Cahyani dan juru kamera Novandwi. Pemirsa, menuju malam pergantian tahun ke 2025, panggung hiburan didirikan di sejumlah titik di kota Jakarta. Salah satunya di sini di kawasan Bundaran HI sudah didirikan panggung hiburan untuk nantinya perayaan malam tahun baru yang juga akan ada Car Free Night atau malam bebas kendaraan pada tanggal 31 Desember 2024 menuju ke 2025. Dan selain itu pemirsa, selain adanya panggung hiburan, kemudian ada reklame dan billboard, nanti juga akan ada penampilan-penampilan hiburan ya tentu saja. Selain penampilan musik, penampilan budaya, dan masih banyak lainnya. Selain itu di kawasan Bundaran HI ini juga didirikan fasilitas-fasilitas lain. Salah satunya ada posko kesehatan. Selain itu juga di kawasan Bundaran HI yang menjadi salah satu titik lokasi malam perayaan pergantian tahun, begitu nanti akan ada penutupan jalan di beberapa lokasi. Jadi diimbau untuk masyarakat yang ingin merayakan malam pergantian tahun baru di kawasan Bundaran HI harap untuk memperhatikan salah satunya jam keberangkatan Anda, kemudian memperhatikan apa saja yang Anda perlukan, kemudian yang harus Anda jaga seperti barang bawaan dan juga keluarga Anda yang akan diajak untuk bersama-sama menikmati malam pergantian tahun dari 2024 ke 2025. Dari Jakarta, Jen Cahyani bersama juru kamera Novandwi melaporkan. Pemirsa, satu hari jelang malam pergantian tahun, warga memadati kawasan wisata Kota Tua Jakarta Barat untuk menghabiskan waktu di momen libur panjang. Warga juga datang untuk menyaksikan Jakarta Live Festival. Pemirsa, ribuan warga memadati kawasan Kota Tua untuk menghabiskan waktu di tengah libur panjang menjelang malam pergantian tahun. Warga juga datang untuk menyaksikan Jakarta Live Festival. Jakarta Live Festival hadir untuk menyambut tahun baru 2025. Festival ini menghadirkan berbagai hiburan seperti atraksi cahaya hingga video mapping dengan tema Kick Off 500 Tahun Jakarta. Kawasan Kota Tua masih menjadi primadona bagi warga Jakarta maupun luar kota karena banyaknya spot foto terutama di tengah bangunan-bangunan bersejarah zaman kolonial Belanda. Meski perayaan Natal telah usai, sejumlah penumpang yang hendak berlibur jelang tahun baru 2025 mulai memadati stasiun Pasar Senen Jakarta. Lebih dari 553.000 tiket telah terjual pada momen libur panjang Natal dan Tahun Baru. Meski perayaan dan libur Natal 2024 telah usai, animo masyarakat untuk menggunakan kereta api jarak jauh masih terlihat tinggi. Sejak pagi terpantau calon penumpang memadati di stasiun Pasar Senen, baik yang akan menuju pulang kampung atau berlibur jelang pergantian tahun. PT Kereta Api Indonesia atau KAI Daop 1 Jakarta menyediakan sebanyak lebih dari 822.000 tiket. Dari tiket yang tersedia telah terjual sekitar lebih dari 553.000 tiket. Sementara itu untuk ketersediaan tiket pada momen libur tahun baru masih tersisa lebih dari 192.000 tiket. Keberangkatan per hari ini tercatat sebanyak 26.313 tiket dengan rincian keberangkatan dari stasiun Gambir sebanyak 7.820 tiket dan dari stasiun Pasar Senen sebanyak 493 tiket pemirsa. Pemirsa, sehari jelang malam pergantian tahun, lalu lintas di kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat terpantau ramai lancar. Pemirsa, Senin malam lalu lintas di kawasan Puncak Bogor ramai lancar di kedua arah. Setelah sebelumnya kemacetan sempat terjadi sejak siang hingga sore kemarin. Kemacetan diprediksi akan kembali terjadi pada hari ini. Khusus untuk hari ini akan ada Car Free Night, yakni mulai pukul 9 malam hingga pukul 6 pagi. Selama periode ini, kendaraan yang hendak menuju kawasan Puncak dialihkan ke Ciawi dan juga Sukabumi.
Jelang malam pergantian tahun, kawasan wisata Malioboro, Yogyakarta ini terus dipadati oleh pengunjung pemirsa. Jumlah wisatawan yang berkunjung ke kawasan Malioboro akan terus meningkat hingga malam pergantian tahun. Objek wisata Malioboro, Kota Yogyakarta, terus dipadati wisatawan dari berbagai daerah di Indonesia. Kemacetan terjadi di sepanjang jalan Malioboro. Wisatawan yang berkunjung ke Malioboro menikmati suasana kota Yogyakarta dengan duduk santai di pedestrian Malioboro, bersuah foto, serta berbelanja oleh-oleh di teras Malioboro. Yuk, tujuan ke Malioboro cuma ya mau jalan-jalan, liburan, mumpung kerja libur, anak juga libur sekolah, ya kesannya Jogja ya istimewa lah. Jumlah wisatawan yang berkunjung ke kawasan Malioboro akan terus meningkat hingga malam pergantian tahun. Car Free Night atau program bebas kendaraan mulai pukul 6 sore hingga 9 malam akan diterapkan pada malam pergantian tahun di Jalan Malioboro, Yogyakarta. Dari Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Galih Wisma, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita terhubung dengan rekan Wildan Hidayat di kawasan Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat, dan juga rekan Galih Wisma di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Kita terlebih dahulu ke Wildan, berada di Gadok. Selamat pagi Wildan, bagaimana suasana lalu lintas di sana pagi hari ini? Apakah rekayasa lalu lintas akan diterapkan oleh petugas? Ya, baik, selamat pagi Yasmin, Bayu, dan juga pemirsa di rumah. Untuk diketahui bahwa pada pagi hari ini arus lalu lintas menuju kawasan wisata Puncak seperti terlihat di layar kaca kita bahwa sudah mulai dipadati oleh kendaraan berplat nomor kendaraan Jakarta. Khususnya kendaraan yang melintas ke sini ialah kendaraan pribadi. Namun demikian untuk diketahui juga Yasmin, pada malam hari nanti di sekitar pukul 18 untuk jalur di sini akan ditutup khusus untuk kendaraan roda 4 atau Car Free Night. Dan untuk diketahui juga pemirsa bahwa di jalur ini nanti sekitar pukul 6 akan diberlakukan ke jalur ganjil genap. Dan untuk diketahui juga nanti sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat atau sekitar pukul 9 di sini akan diberlakukan rekayasa lalu lintas berupa one way dari arah Jakarta menuju Puncak, Yasmin. Mana saja yang rawan mengalami kepadatan? Kami juga bahwa ada beberapa titik rawan kemacetan di wilayah Puncak ini, seperti di sini di Simpang Gadok nanti yang akan diberlakukan rekayasa lalu lintas, ganjil genap dan juga one way. Dan di titik-titik rawan kemacetan di Megamendung dan juga di wilayah Taman Safari dan juga di sekitar Taman Cisarua. Demikian Yasmin. Baik, terima kasih Wildan. Kini kita beralih ke Yogyakarta, Malioboro. Sudah ada rekan Galih Wisma di sana. Selamat pagi Galih. Bagaimana persiapan menjelang perayaan malam tahun baru di kawasan Malioboro saat ini? Ya, terima kasih Yasmin dan juga Profesor. Perayaan malam tahun baru di Yogyakarta di kawasan Malioboro selalu menjadi tempat favorit bagi para wisatawan dari berbagai daerah. Ya, untuk persiapan perayaan malam tahun baru nanti di Yogyakarta untuk pagi ini masih ramai ya, masih ada beberapa pengunjung yang sedang berolahraga maupun santai di kawasan pedestrian. Namun untuk khusus perayaan malam tahun baru nanti di Yogyakarta juga telah dipasang barikade di sepanjang Jalan Malioboro itu untuk pembatasan terkait khusus orang dan juga mata pengunjung ataupun becak ya. Terkait pengalian jalur juga di Jalan Malioboro nanti akan dilakukan Car Free Night sejak pukul 6 sore dan di kawasan dari Bogor Yogyakarta hingga 0 km nanti juga akan dilakukan Car Free Night sejak pukul 9 malam. Jadi intinya untuk kawasan Malioboro akan tutup sejak pukul 6 sore, kemudian di Malioboro akan tutup mulai jam 9 malam dan di sekitar kawasan Tugupal Putih maupun di 0 km akan ditutup sejak pukul 9 malam seperti itu Yasmin. Baik, terima kasih rekan Galih Wisma melaporkan langsung dari kawasan Malioboro, Yogyakarta, dan sebelumnya ada rekan Wildan melaporkan langsung dari Simpang Gadok, Puncak, Bogor, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali rekan-rekan.
Pemirsa, cuaca buruk terus melanda pelabuhan Merak, Banten. Akibatnya proses bongkar muat kapal sempat tersendat akibat gelombang tinggi. Pemirsa, gelombang tinggi membuat sejumlah kapal sulit melakukan bongkar muat kapal. Remdor, kapal sulit berada di posisi utuh hingga petugas menahan laju kendaraan yang akan masuk ke lambung kapal. Antrean kendaraan juga terjadi imbas aktivitas bongkar muat dihentikan. Pengemudi dan penumpang pun harus menunggu hingga berjam-jam. Untuk mengetahui informasi terkini, kita terhubung dengan rekan Iskandar Nasution di kawasan Ajer Serang, Banten. Ya, selamat pagi Iskandar, bagaimana suasana di pelabuhan saat ini, Iskandar? Ya, selamat pagi. Ya, pemirsa, saya kabarkan bahwasannya pada pagi hari ini kondisi di perairan Selat Sunda memang masih terbilang normal, namun fluktuasi cuaca memang tidak bisa diprediksi karena memang terkadang cuaca bisa bagus dan juga kadang-kadang bisa gelombang tinggi. Nah, hal ini juga sudah diprediksi oleh pihak BMKG bahwasannya adanya fase bulan baru yang dapat meningkatkan intensitas curah hujan dan tingginya air permukaan air laut. Hal ini dapat menyebabkan banjirop di beberapa daerah. Seperti di daerah perairan utara Tangerang, perairan utara Serang, perairan Selat Sunda Barat, daerah Pandeglang Selatan, dan perairan selatan Lebak. Demikian. Baik, terima kasih banyak Iskandar melaporkan langsung dari tempat Anda. Selamat kembali bertugas Iskandar. Kita ke informasi lainnya, aktif dalam mendukung berbagai kegiatan dan program PMI Jakarta Pusat, MNC Peduli raih apresiasi penghargaan sebagai Volunteer of the Year 2024. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas kiprahnya di masyarakat. Sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan kepada seluruh relawan baik lembaga atau individu, Palang Merah Indonesia Jakarta Pusat menggelar Malam Penganugerahan Volunteer of the Year 2024. Volunteer of the Year 2024 menjadi acara yang kedua digelar PMI Jakarta Pusat dalam mengapresiasi para relawan atau volunteer PMI Jakarta Pusat yang telah berdedikasi dan berkontribusi penuh dalam sosial kemanusiaan. Pada malam penganugerahan ini, MNC Peduli turut mendapat penghargaan dari PMI Jakarta Pusat. MNC Peduli dinilai berkontribusi dalam mendukung dan mendorong berbagai kegiatan positif, salah satunya dalam pengentasan stunting. Kota Jakarta Pusat memberikan penghargaan kepada saudara-saudara agar tetap mendedikasikan dirinya dalam kegiatan kemanusiaan, meningkatkan solidaritas bersama dan selalu bekerja sama untuk keselamatan umat. Saya sih tetap berharap bahwa kegiatan ini bisa rutin kita laksanakan, minimal kita 2 tahun sekali lah ya, minimal 2 tahun sekali bisa kita lihat kiprah masyarakat di dalam membantu PMI, berkontribusi kepada PMI di dalam melaksanakan tugas Kepala Merahan di masyarakat. Dengan kehadiran para relawan itu sudah memberikan sebuah kebahagiaan buat mereka yang menjadi korban bencana karena mereka datang seringkali juga membawa bantuan-bantuan ya, bantuan sosial yang bisa diberikan kepada para korban bencana. Penghargaan yang diberikan PMI Jakarta Pusat yang salah satunya diterima MNC Peduli diharapkan menjadi motivasi bagi lembaga lainnya untuk bersama-sama membantu sesama yang sedang membutuhkan. Dari Jakarta, Rian Rahman, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan wisatawan asal Jabodetabek memenuhi objek wisata di Pantai Carita Pandeglang, Banten. Ya, kondisi cuaca yang kurang begitu baik tidak menyurutkan minat wisatawan liburan ke Pantai Carita. Dan informasi ini sekaligus menutup Ajus pagi hari ini. Cuplikan tayangan berita Ajus dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialajus. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Bayu Pradana. Dan saya Yasmin Natania pamit undur diri. Pemirsa, terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa. Beginilah kondisi Pantai Carita Pandeglang, Banten. Di momen libur panjang akhir tahun ini, ribuan pengunjung asal Jakarta, Bogor,
Tangerang dan Bekasi tampak memenuhi pantai yang memiliki keindahan alam dengan pasir putihnya. Beberapa hari sebelumnya, kondisi pantai memang tengah diterjang cuaca buruk. Namun saat ini, kondisi pantai sudah pulih kembali dan wisatawan tampak menikmati keindahan pantai. Pantai lebih damai. Kalau di Indonesia kan pada suasana alam terbuka. Bu, dari perjalanan menuju Pantai Carita, kira-kira gimana? Ada kendala nggak, Bu? Oh, nggak ada, alhamdulillah lancar. Hingga menjelang malam tahun baru, jumlah kunjungan di Pantai Carita ini semakin meningkat. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan.